Kota Mento sebagai kota kabupaten terletak di ujung barat Pulau Bangka. Kota ini sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan masa Kesultanan Palembang. Kota Mento bisa dicapai dalam 3 jam perjalanan darat dari kota Pangkal Pinang. Perjalanan ini menempuh 138 km. Kota Mento merupakan bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena sebagai tempat pengasingan beberapa tokoh penting pendiri Republik Indonesia, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Rum. Bagaimana sih Pak awal mula bangunan Menumbing ini? Menumbing, Pesanggerahan Menumbing ini dibangun di sekitar tahun 1927 oleh perusahaan timah Belanda, Bangka Tin Wining, atau biasa kami singkat dengan BTW. Bukit Menumbing atau biasa yang disebut Gunung Menumbing ini memiliki ketinggian kurang lebih 445 mdpl yang merupakan kawasan tahuna, yaitu Taman Hutan Raya, sehingga kondisi hutannya masih sangat terjaga. Di puncak bukit ini terdapat Pesanggerahan Menumbing yang merupakan tempat pengasingan para pemimpin bangsa Indonesia saat agresi Belanda kedua pada tahun 1948 sampai 1949. Untuk menuju ke lokasi Pesanggerahan Menumbing, pengunjung harus melapor terlebih dahulu di pos 1 atau pintu masuk wisata untuk membeli tiket. Jika Anda mau mobil, Anda diharuskan menunggu arahan dari penjaga pos 1 untuk dapat meneruskan perjalanan ke atas. Hal ini dikarenakan akses jalan menuju puncak relatif kecil dan hanya bisa dilewati oleh satu lajur kendaraan roda 4. Lain halnya jika Anda menggunakan kendaraan roda 2, dapat langsung naik ke atas setelah beli tiket. Waktu tempuh menggunakan kendaraan menuju puncak kurang lebih 25 menit, menyusuri jalan yang berliku sepanjang 5 km di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Pemirsa, Farensia kali ini akan mengulas cerita yang sangat menarik, yaitu tentang tempat bersejarah para tokoh proklamator diasingkan. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam. Pemirsa, sebelum kita memasuki ruangan ini, kita harus mengisi daftar pengunjung dulu, baru bisa masuk ke dalam. Ayo kita isi pemirsa. Pemirsa, sekarang kita sudah janjian bersama Bapak Bambang Haryosuseno. Beliau adalah pemerhati sejarawan di Bangka Belitung. Ayo langsung saja kita masuk ke dalam. Selamat pagi Pak Seno. Iya. Apa kabarnya? Baik, Karen. Silakan duduk. Oke, permisi Pak. Gimana nih? Gimana nih Pak Seno? Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan nih. Bagaimana sih Pak awal mula bangunan Menumbing ini? Iya, selamat datang di Pesanggerahan Menumbing dulu nih buat Paren, juga buat pemirsa sekalian. Menumbing, Pesanggerahan Menumbing ini dibangun di sekitar tahun 1927 oleh perusahaan timah Belanda, Bangka Tin Wining, atau biasa kami singkat dengan BTW. Pada saat awal dibangun, Pesanggerahan Menumbing ini dikonsepkan semacam semacam hotel atau penginapan puncak. Makanya kalau di beberapa data sejarah yang kami temukan, perusahaan Bangka Tin Wining pada saat itu menyebut bangunan ini adalah Menumbing Berg Hotel. Siapa aja nih Pak
yang diasingkan dan di sini, dan Baik. bagaimana ceritanya bisa sampai diasingkan di Bangka Belitung Bentuk nih? Iya, kalau begitu kita mulai agak serius nih bicara Oke. tentang sejarah ya. Saya harus mulai dulu dari pemahaman bahwa ketika 17 Agustus 1945 itu kita selalu peringati sebagai hari kemerdekaan, dibacakannya proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Kemudian setelah tahun 45 sebetulnya merdeka yang diperingati itu sebetulnya bukan berarti kemudian Indonesia tidak lagi mengalami penjajahan dan tidak lagi berperang. Itu yang kadang-kadang kalau anak milenial sering kurang tepat memahaminya di tahap itu. Jadi setelah 17 Agustus 45 masih ada upaya dari Belanda yang waktu itu memboncengi sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Makanya kemudian ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Di 46 itu sudah di Yogyakarta. Kemudian upaya-upaya perjuangan atas menegakkan kemerdekaan 17 Agustus itu selalu terjadi. Makanya itu kita kenang sebagai masa kronik revolusi. Kronik revolusi itu merujuk periode antara 1945 sampai 1949. Di dalam fase tadi, di 45 sampai 49, ada beberapa peristiwa yang dikenang sebagai upaya untuk melakukan upaya dari Belanda untuk melakukan serangan-serangan seperti agresi militer pertama di tahun 47 dan kemudian yang paling besar adalah di 49. Jadi di tahun 48. Di 48 itu di tanggal 19 Desember 48 ada sebuah serangan kilat, kalau dalam buku disebut Operasi Gagak begitu. Serangan cepat dari Semarang kepada Yogyakarta pagi-pagi hari sekitar sebelum pukul 6 itu ada serangan kilat dari Semarang menuju Yogyakarta, di mana serangan itu memang bertujuan untuk menguasai Yogyakarta sebagai ibu kota pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Dan kebetulan pada tanggal 19 itu dalam waktu cepat Yogyakarta bisa diduduki. Dan kemudian beberapa tokoh-tokoh pemimpin Republik Indonesia itu berhasil ditangkap dan dikumpulkan waktu itu dikumpulkan di Gedung Agung, sekarang nggak jauh dari keraton pada saat itu. Kemudian tanggal 19 Desember kemudian juga rupanya para pemimpin kita pada saat itu juga bergerak cepat untuk mengantisipasi. Jadi setelah tanggal 19 itu dikumpulkan, ditangkap, mereka juga segera melakukan sebelum dikumpulkan itu mereka sebenarnya segera melakukan sebuah rapat penting, kemudian merumuskan berdirinya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di mana juga pada saat itu menunjuk pejabat presiden kepada Saprudin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Indonesia pada saat itu, yang kebetulan memang sedang di Sumatera. Jadi pada saat itu memang Presiden Republik Indonesia Soekarno dengan beberapa pejabat yang lain seperti Dr. Andes Muhammad Hatta memang sudah akan mengira bahwa nanti mereka mungkin akan diasingkan atau ditangkap dan lain-lain. Itu memang sudah dipikirkan dan itu terbukti 3 hari setelah tanggal 19, tanggal 22 Desember 48 itu beberapa tokoh penting Republik Indonesia kemudian dibawa pergi dari Yogyakarta. Ada Insinyur Soekarno, Presiden, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden, ada Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri, ada Perdana Menteri pada saat, ada Mr. Sahril pada saat itu juga, kemudian ada Abdul Ghafur Pringgadityo, AG Pringgadityo pada saat itu Seknek, juga ada Mr. Asaan, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, MPR-nya pada saat itu, kemudian satu lagi Komodor Surya Dharma Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara pada saat itu. Mereka dibawa dari lapangan terbang Maguwo, sempat singgah di Cililitan dulu kalau dalam bukunya Bung Hatta, kemudian dilanjutkan penerbangannya menuju Pangkalan Udara Kampung Dul di Pangkal Pinang pada saat itu. Namanya belum Depati Amir, pada situ masih Kampung Dul ya Pak ya? Kampung Dul. Cuma ternyata ketika tiba di Pangkal Pinang yang diturunkan hanya 4 orang. Siapa aja tuh Pak? Dr. Andes Muhammad Hatta,
Mr. Agi Pringgadityo, Mr. Haji Mendio, kemudian Mr. Asaat dengan Komodor Surya Dharma. Hanya 4 orang. Sementara 3 orangnya, Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim dengan Mr. Sahril itu dibawa ke Brastagi di Sumatera. Begitu. Nah, ketika 4 orang yang diturunkan di Kampung Dul tadi, mereka langsung dibawa ke arah Mentok. Langsung dibawa ke arah Mentok dan langsung ditempatkan di sebuah bukit yang memiliki tempat peristirahatan bernama Menumbing. Tempat ini. Ya, di tempat ini di tanggal 22 Desember 48 itu sudah menjadi awal dari pengasingannya para tokoh Republik. Begitu. Nah, berarti yang pertama kali diasingkan di sini adalah Bapak Muhammad Hatta dengan 3 temannya dan 3 tadi. temannya tadi. 4 orang itu. Berarti 4 orang tadi ya, Pak ya? Betul. Nanti dilanjutkan lagi. Ada sekitar tanggal 31 Desember 48 menyusul 2 orang dari Yogyakarta yang juga dibawa kemari. 2 orang itu adalah Bapak Mr. Muhammad Rum, Juru Runding Republik Indonesia. Satu lagi Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Pengajaran, Menteri Pendidikan lah. Menteri Pendidikan. Berarti pas para tokoh proklamator diasingkan itu setelah merdeka berarti Pak. Betul, ya? Bukan sebelum merdeka Pak. Betul, ya? Iya. Nah, selama ini saya mengira sebelum merdeka 17 Agustus. Setelah. Berarti kejadiannya 48. Ya. Setelah 3 kemerdekaan. tahun setelah 45, ya. Oke. Nah, Pak, berapa lama sih Bapak Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya diasingkan di sini? Oke. Kalau begitu saya lanjutkan lagi dengan rombongan ketiga. Rombongan ketiga nih. Oke, Pak. Rombongan ketiga itu terjadi di Februari. Jadi dari 7 orang yang awalnya dibawa dari Yogyakarta tadi, 3 orang yang tidak diturunkan itu adalah Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim dengan Mr. Sahril, Sultan Sahril. Kemudian dari Brastagi rupanya mereka dipindahkan lagi ke Prapat, satu kota kecil di tepi Danau Toba. Dan kemudian pada tanggal 6 Februari dipindahkan ke Bangka, tiba di Bangka. Jadi itu rombongan ketiga sebetulnya. Tapi tidak diasingkan di tempat ini. Nanti kita bisa lanjutkan di topik yang lain ya. Cuma Februari kedatangan rombongan ketiga jadi jumlahnya dari 6 menjadi 8. Nah, kemudian mereka baru meninggalkan Bangka itu di tanggal 6 Juli. 1949. Jadi kurang lebih kalau ditanya berapa lama, yang terlama adalah rombongan pertama. Berarti rombongan pertama. Rombongan pertama tadi paling lama dari 22 Desember sampai 6 Juli 49. 22 Desember 48 sampai 6 Juli 49, kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan. Hampir 7 bulan. 1 tahun kemudian, Sultan Hamid diangkat menjadi Ketua BFO atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang terdiri dari 6 negara dan 11 wilayah otonom. Disitulah hubungan politik dengan Soekarno dan Muhammad Hatta mulai terjalin. Masa di mana kedua tokoh proklamator tersebut diasingkan oleh Belanda di Muntok, Kepulauan Bangka Belitung, akibat agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Tadi Bapak bilang Bapak Soekarno hanya sebentar di sini. Nah, Bapak Soekarno kenapa bisa dipindahkan di Pesanggerahan Wisma Ranggam? Oke, Pesanggerahan Mentok ya. Pesanggerahan Mentok, kenapa itu? Ya, seperti hari ini kita bisa saksikan ya bahwa Menumbing ini sejuk sekali, dingin begitu ya, kabutnya dan lain-lain. Nah,
Bung Karno katanya tidak begitu menyenangi cuaca dingin. Tidak menyukai cuaca dingin, berbeda dengan Bung Hatta yang memang sekolahnya di Belanda, sudah terbiasa bahkan dengan salju, mungkin berada di suhu derajat Celcius yang minim pun sudah terbiasa. Berbeda dengan Bung Karno yang memang besar di Indonesia, sekolah di Indonesia gitu ya, mungkin agak yang berbeda dengan cuacanya yang panas. Iya, jadi nggak suka yang dingin, Pak, berarti. Oke, itu pendapat itu juga mungkin bisa dibetulkan. Dan satu lagi juga bahwa memang sebetulnya Bung Karno tidak memiliki kepentingan untuk memikirkan beberapa hal yang memang urgent dan memang itu menjadi wilayahnya Bung Hatta untuk banyak berpikir seperti sebagai Perdana Menteri ataupun sebagai Menteri Pertahanan, makanya berada di wilayah ini. Sementara Bung Karno memang terkenal adalah sosok pemimpin Republik kita yang senang untuk bertemu dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat gitu ya. Dia orangnya humble, ramah dan lain-lain, dan mungkin itu juga menjadi satu pertimbangan pilihan mengapa beliau ingin ditempatkan di tengah, di kota, di Pesanggerahan Muntok atau Wisma Ranggam itu, karena itu berada di tengah kota dan sangat mudah sekali untuk bertemu orang, bicara dan lain-lain. Sementara yang di Menumbing ini jaraknya cukup sekitar 12 kilo dari kota, berada di puncak bukit yang memang seakan-akan yang dingin, ada kabutnya ya. Sekarang seperti sekarang, Pak. Iya, dan terisolasi ya dari masyarakat, jadi sangat memang tenang sekali. Sangat tenang. Mungkin untuk tipe-tipe Bung Hatta cocok begitu, tapi untuk Bung Karno mungkin terlalu sepi mungkin untuk beliau begitu ya. Karena jadi begitu. Bapak Bung Hatta kan pemikir. Beliau harus adalah butuh suasana yang ya, tenang. Betul. Mungkin itu yang jadi mengapa Bung Karno kemudian ditempatkan di tempat berbeda, atau mungkin ada pertimbangan lain misalnya untuk memisahkan. Tapi ini jelas tidak terbukti karena berikutnya kita sering temukan dalam foto atau video mereka sering bertemu berdua, baik itu di Wisma Ranggam maupun di Menumbing. Jadi Bung Karno juga datang ke Menumbing atau Bung Hatta juga turun ke Wisma Ranggam. Dalam foto-foto yang kita temukan itu juga ada, gitu, tetap bisa bersama. Jadi kalau alasannya dipisahkan, tidak juga, karena terbukti bahwa mereka kita temukan dalam data-data sejarah mereka sering bersama begitu. Nah, Pak, setelah membahas Menumbing ini, saya mau mengenali lebih dalam sejarah yang ada di Menumbing ini. Boleh nggak, Pak? Kita keliling-keliling nih. Ayo. Ayo, let's go. Pemirsa, ayo kita langsung jalan-jalan mengelilingi Pesanggerahan Menumbing ini. Baik, ini saya jelaskan. Ini adalah aula dalam gedung utama ini. Jadi di sini sementara memang kita lengkapi dengan beberapa panel informasi seperti ini. Nah, ini juga adalah sebuah panel informasi yang sederhana tapi cukup bisa menjelaskan runutan dari awal sampai akhir. Sepertinya cukup asik nih, Pak. Lihat dari gambarnya aja udah asik nih, Pak. Udah ketahuan nih kayak sepertinya nih, Pak. Para tokoh-tokohnya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Muhammad Rum, Suryadi Suryadharma, Mr. Asaat, Ali Sastro dengan Agi Pringgadityo. Berarti mereka ini gambarnya, mereka mereka berdelapan. Urutannya dari sini. Pertama Bapak Soekarno. Ini fase panelnya. Jadi di Desember 48 yang tadi saya ceritakan bahwa Belanda melakukan penyerbuan ke Yogyakarta dan kemudian menahan beberapa tokoh Republik. Kemudian diberangkatkan dari Yogyakarta ke tempat pengasingan. Ini peristiwa-peristiwa di Desember sampai dengan Februari. Ini yang rombongan pertama, 4 orang. Rombongan pertama. Ya.
Ini Kedua. rombongan kedua, ini rombongan Tiga. ketiga. Oke. Begitu. Ya. Di Desember sampai dengan Februari. Kemudian panel berikutnya, ini adalah beberapa peristiwa antara Februari sampai dengan bulan Juni. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa peristiwa yang sebetulnya cukup cukup penting untuk kita kenang, khususnya orang Mentok, orang Bangka, bahwa Bung Karno pernah berpiknik bersama, berjalan kaki sambil menyanyikan lagu-lagu Mars misalnya bersama pemuda-pemudi pada saat itu. Kemudian banyak sekali foto-foto Bung Karno bersama masyarakat Bangka, karena memang Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang humble, yang ramah dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa foto-foto kunjungan para tokoh-tokoh penting ke tempat pengasingan, baik itu di Menumbing maupun di Wisma Rangkam. Wisma Rangkam. Oke. Nah, di April dengan Mei ini ada satu peristiwa juga. Kita menyebutnya hari ini mengenangnya sebagai Rumroyen perundingan Rumroyen gitu, atau Rumroyen Statement. Ini yang sebetulnya adalah pertemuan di mulai dari April sampai dengan 7 Mei, penandatanganannya di 7 Mei. Pertemuan itu di Des Indies, Hotel Des Indies di Batavia. Sekarang udah nggak ada lagi. Yang dipimpin oleh Herman van Rooyen dari perwakilan Belanda, dan dari Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum. Makanya diingat dengan Rumroyen Statement, begitu. Betul. Nah, hasil dari kesepakatan Rumroyen ini salah satunya nanti adalah mengembalikan para tokoh yang diasingkan di Bangka untuk kembali ke Yogyakarta di tanggal 6 Juli. Makanya di bulan Juli kita juga memiliki beberapa rekaman foto bagaimana kemudian para tokoh-tokoh ini dilepas oleh masyarakat Bangka, kemudian disambut oleh masyarakat di Yogyakarta. Ini tulisan fotonya kurang lebih, yang lama kami tunggu akhirnya datang juga. Jadi ini adalah bukti dari kecintaan orang Indonesia pada saat itu kepada para tokoh Republik yang diasingkan di Bangka, begitu. Berarti tulisan ini Bapak Soekarno sudah dipulangkan di Yogyakarta. Yogyakarta. Berarti Iya. ini di Di Yogyakarta, Yogyakarta, ya Pak ya? betul. Oke, ini pas di Wisma Rangkam seperti Iya, ini Pak? betul. Para Ini di Wisma masyarakat Rangkam. mengantar ke ke pulangan kita, kembali ke Yogyakarta. Setelah papan sejarah ini, kita mau kemana lagi nih Pak? Ada apa lagi Boleh, Pak? kalau di Menumbing Ada apa lagi nih yang bisa kita ulik-ulik nih, ulas nih mungkin Pak? ke sebelah sini ya. Oke, ke sini Yuk. Pak. Oke. Ada satu kendaraan, Waduh, ini BN10 kita nyebut ya, mobil Menumbing. model Menumbing. Iya, Ini mobil yang digunakan para tokoh proklamator saat diasingkan di sini. Apakah betul Pak? Iya, Oke. kendaraan ini jelas tidak lagi bisa Gunakan. dikendarai ya. Jadi Faren nggak perlu bertanya lagi, bisa nggak untuk jalan-jalan, jelas nggak bisa. Jadi kendaraan ini adalah mobil sedan Ford Deluxe 8 silinder, produksi tahun 1948. Cuma kalau Ford kan produksi Amerika, tapi setirnya udah setir kanan, jadi sepertinya sudah di karoseri untuk kepentingan di Indonesia. Di Hindia Belanda. Mungkin karoserinya di Australia pada saat itu, tapi masih dugaan aja. Ini BN10, kemungkinan besar BN10 ini merujuk kepada BN plat residen Bangka ya, wilayah Bangka. 10 ini kami dugaan besar kami adalah ini mobil pejabatnya perusahaan timah Belanda pada saat itu ya. Bangka Tin Winning. Betul. Jadi mobil BN10 ini dalam beberapa catatan seperti kenangan manis dari Menumbing, tulisan Abang Abu Bakar misalnya, ini dikenal sebagai mobil Menumbing. Oh. Begitu. Jadi pernah satu kali dia melintasi kota Mentok dan keluar dari mobil ini adalah Mr. Ali Sastroamijoyo, dan kemudian orang-orang Mentok berteriak pekik, merdeka, merdeka, begitu. Jadi kalau mobil ini kemudian melintas, orang Mentok udah tahu deh intinya. itu mobil Menumbing. Oh. Yang turun itu ada Menumbing. Padahal tidak selalu. Pernah satu kali mereka melihat mobil ini melintas dan kemudian memekikkan merdeka, rupanya yang turun adalah orang Belanda. Tapi karena sebegitu identiknya mobil BN10 ini sebagai mobil
para tokoh yang diasingkan di Menumbing berpindah tempat, entah itu turun ke Pesanggerahan atau ke Pangkal Pinang atau kemana. Jadi mobil ini yang sering dipergunakan. Walaupun sebetulnya untuk 8 tokoh tidak hanya satu mobil ini aja, masih ada BN2. BN2 itu kalau nggak salah sedan Polimon, itu yang pernah kita lihat fotonya adalah Bung Karno menggunakan itu. Kemudian BN6, BN7 itu juga ada. BN16 juga ada. Cuma kalau BN10 identik dengan tokoh Republik yang Pak, di Menumbing. Oke. Nah Pak, hanya ada BN10 di sini. Ya. Di manakah mobil lain itu berada? Nah, itu Manakah Pak? sedang dalam penelusuran. Waduh. Tidak diketahui lagi di mana. Namanya siapa, berasal dari mana, umurnya berapa? Saya Andi Rahman Salasa dari Depok, Jawa Barat, 39 tahun. Saya Zaki dari Cilegon, umur 40 tahun. Tujuannya kesini ngapain aja nih Pak? Teman-teman bilang orang-orang Bangka harus ke sini kalau mau lihat Bung Karno Petilasan ini. Kita ingin tahu sejarah pengasingan Bung Karno. Kenapa tertarik pergi ke pengasingan ini? Iya, karena kan Bung Karno itu kan bapak bangsa kita kan, presiden pertama. Jadi saya rasa semua orang Indonesia pasti yang main ke Bangka pengen lah setidaknya kesini sekali seumur hidup. Dan pengen melihat juga secara langsung tempat Bung Karno diasingkan di sini. Apa saja nih yang didapatkan setelah melihat Pesanggerahan Menumbing ini? Banyak foto-foto, banyak informasi tentang bangsa kita ya, nggak cuma Bung Karno aja, tapi tokoh-tokoh besar di negara kita. Jadi kita pengen baca-baca, dapat informasi. Nggak bisa bicara, perfect. Nah Pak, saya melihat di pinggir sini ada sebuah tangga. Itu tangga menuju kemana? Oh iya, jadi bangunan ini sebetulnya memiliki wilayah atap yang bisa dinaiki ke atas. Jadi dengan pola-pola batu granit, di atas itu ada beberapa undakan untuk ke atas yang biasanya jadi tempat untuk melihat pemandangan seputar Bukit Menumbing, termasuk wilayah Kota Mentok yang memang dari atas bisa dilihat begitu. Sangat menarik sekali nih Pak. Boleh. Langsung saja kita ke sana. Yuk. Mari. Lewat sini ke atas kita. Nah, pemirsa, sekarang kita akan menuju lantai atasnya dari bangunan Menumbing ini. Oke, Bapak? Baik. Baik, siap. Yuk, mari. Oke, Ini mari. Karena hujan kita Pakai berpayungan payung sedikit ini, ya. berpayung ria Siap. kita jadinya, Pak. Yuk, mari ke atas. Mari. Ini sebetulnya adalah bagian atap ya. Jadi bangunan ini sebetulnya bukan bangunan dengan lantai yang banyak, hanya bagian atasnya ini memiliki undakan-undakan. Oke, tipenya banyak yang menyebut seperti kastil. Karena memang dia memiliki tipe arsitektur menggunakan bahan granit. Jadi bisa dilihat dominannya adalah batu-batu granit yang disusun dengan rapi sekali, sangat rapi, kemudian dengan pola seperti benteng, seperti kastil. Jadi ini atapnya cor datar, jadi memang cukup unik. Nah, Pak, Ya, gimana? kan sebelum saya ke sini, saya ada survei nih. Pas survei itu saya melihat di sini ada mercusuar. Sudah kelihatan dari sini. Itu mercusuar untuk pertahanan atau untuk apa itu, Pak? Iya, begini. Bangunan ini memang berada di puncak ketinggian tinggi di wilayah barat Pulau Bangka, di ujung barat ya, di Mentok. Ini adalah tertinggi 445 dpl. Dari ketinggian ini memang kita jadi mampu untuk memandang atau melihat ke arah wilayah pesisir. Ini kebetulan kami kalau nggak sangat bisa dilihat ada Suar Tanjung Kalian. Iya. Suar Tanjung Kalian di sebelah ujung barat. Nah, Suar Tanjung Kalian juga sebetulnya adalah bangunan yang cukup tua. Dia dibangun 1862 oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Mercusuar fungsinya jelas menjadi suar, menjadi rambu
Jadi rambu untuk lalu lintas laut pada saat itu. Jadi dia memiliki daya pancar sinarnya kurang lebih 12 mil ke arah laut. Jadi menjadi penanda untuk lalu lintas kapal yang akan melewati Selat Bangka atau untuk memasuki mulut arahnya Sungai Musi, Sungsang dan arah Sumatera. Jadi dari arah ini sebetulnya jadi sebuah titik untuk melihat bahwa dulu Mentok memang sangat strategis. Dia berfungsi sebagai kota pelabuhan dengan suarnya, dengan pola kota pelabuhan, kota bandar dan lain-lain. Oh iya, ada juga yang harus saya ceritakan sedikit terkait dengan bagian atap ini. Ada beberapa foto terkait dengan para tokoh Republik yang diasingkan di Menumbing. Karena saat ini aja cuaca cukup dingin ya, Cukup apalagi sangat pada saat dingin. itu. Jadi kami menemukan beberapa foto Bung Hatta, Mr. Asaad dan lain-lain itu berfoto di atas di sini, tapi di bawah di wilayah atap, tapi untuk mereka seperti berjemur begitu. Karena di tengah cuaca yang dingin, tiba-tiba ada matahari pagi misalnya atau matahari sore, mereka biasa naik ke atas untuk berjemur menikmati matahari. Jadi wilayah atas ini juga sebetulnya kita dapatkan beberapa foto mereka berada di atas atau berfoto dengan beberapa tokoh di atas ini. Nah Pak, saat para tokoh proklamator diasingkan, kegiatan apa aja sih yang dilakukan di sini ataupun di Wisma Ranggam? Kalau di Menumbing kita menemukan beberapa catatan, misalnya beberapa pemuda-pemudi Mentok yang tergabung di dalam PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, juga dengan Persatuan Wanita Indonesia Perwani, juga dengan beberapa anak-anak sekolah itu pernah mengunjungi Bung Hatta, Bung Karno di Menumbing. Mereka datang beramai-ramai, kemudian ada fotonya mereka berfoto bersama. Kemudian di Menumbing juga ada beberapa foto dan rekaman dokumenter. Ada beberapa wartawan internasional yang mengunjungi Bung Karno, Bung Hatta di Menumbing. Kemudian juga ada beberapa pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional yang juga datang ke Menumbing. Ada foto yang nanti kita bisa sama-sama saksikan. Kalau di Wisma Ranggam lebih banyak lagi foto-foto yang, karena tadi di Wisma Ranggam itu di pesanggeran Mentok BTW yang ada di tengah, di bawah, di kota, Bung Karno sangat sering menerima tamu-tamu, baik itu tamu dari internasional, dari nasional, juga masyarakat lokal yang juga banyak berkunjung bertemu dengan Bung Karno. Jadi Bung Karno juga dalam catatan masyarakat lokal sering menghadiri undangan-undangan, misalnya undangan makan bersama atau undangan resepsi ada pernikahan dan lain-lain. Juga misalnya ada satu peristiwa pernikahan yang dipromotori oleh Bung Karno, namanya Yusuf Rasidi, Abang Muhammad Yusuf Rasidi, itu juga orang lokal yang cukup dikenal oleh masyarakat Mentok. Dia dicomblangi oleh Soekarno misalnya dengan Soleha Said pada saat itu. Oleh orang Mentok? Orang Mentok. Sama orang Mentok. Dinikahkan juga Bung Karno yang bertindak sebagai promotor. Khutbah nikahnya oleh Haji Agus Salim. Sangat langka ini Pak. Ya, sangat langka sekali ini. Ada dokumentasi 1 hari setelah pernikahan berfoto bersama. Nanti ketika anaknya lahir pun anaknya diberikan nama oleh Bung Karno, Nur Marhaini. Jadi itu jadi kenangan bagi orang Mentok bahwa para tokoh-tokoh Republik selama diasingkan itu juga sangat merasa dimiliki oleh orang Mentok, karena tidak hanya mereka diasingkan di sini tapi juga memiliki jejak yang menjadi kebanggaan orang Mentok. Nah Pak, saya sudah melihat bagian dalam, bagian atas, bagian atap. Sekarang nih Pak, bagian luar nih Pak, apa yang harus kita ulik? Oke, kita sekarang di bagian luar nih, sebetulnya bagian samping ya. Ini dulunya adalah carport. Jadi kalau dari foto kita lihat ini sebetulnya adalah bagian carport. Depan mukanya adalah sebelah situ nanti. Kalau di wilayah ini ya, karena carport ini langsung berhubungan dengan jalan yang masuk. Biasanya dulu mobil parkir di sini. Langsung parkir di sini. Ya, mobil parkir di sini kemudian baru masuk ke dalam gitu. Selama Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta di sini diasingkan, ada nggak sih Pak yang ngurusin, yang merawat mereka? Ada beberapa memang yang ditugaskan oleh Belanda pada saat itu untuk menyediakan kebutuhan mereka. Yang juga menarik adalah ada satu nama namanya Raden Ayu Indrawati. Saat ini masih, alhamdulillah masih
sehat. Tinggal di Tinggal di Mentok, orang Mentok juga, Pak. Kejaksaan, Waduh. di dekat Kejaksaan. Usianya udah 80-an ya. Saya manggilnya Nyai. Raden Ayu Indrawati itu pada saat itu masih remaja, dan beliau adalah salah satu remaja yang dulu diajak berkunjung ke Wisma Ranggam, bertemu dengan bapak-bapak bangsa ini, dan kemudian dia memiliki tugas untuk menggantikan bunga mawar, tipe-tipe bunga-bunga yang memang menjadi hiasan di kamarnya Bung Karno. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabarnya? Nah Pak, Ya. langsung saja. Ini patung cantik sekali. Ini patung Bung Hatta. Nah, di sini Pak, dapat kita baca, jauh daripada apa nih Pak? Mencari kedudukan untuk selama-lamanya. Ini apa Pak? Aduh, saya juga Kewajiban sedikit. pemimpin dalam demokrasi ialah mendidik dan mencarikan penggantinya sendiri. Dengan begitu terjamin kelangsungan organisasi. Nah, dari pesan ini ada nggak sih pesan khusus yang harus disampaikan kepada pemirsa? Ya, kalau kita mencoba mengartikannya, Bung Hatta ini mewajibkan adalah satu bentuk regenerasi dari satu organisasi. Karena kalau tidak ada regenerasi dalam organisasi yang bisa membawa visi misi dan sebelumnya, maka organisasi itu akan menjadi mati. Apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut menjadi hilang, tidak kecampaian. Sementara organisasi itu didirikan mempunyai visi misi yang jauh ke depan. Itu maksudnya saya pikir untuk adalah kewajiban pemimpin dalam demokrasi adalah mendidik dan mencarikan penggantinya sendiri. Hanya Hanya dengan begitu begitu terjamin kelangsungan organisasi. Selain Pesanggerahan Menumbing, tempat lain yang menjadi saksi sejarah terbentuknya negeri ini adalah Pesanggerahan BTW atau Bangka Tinwining, berjarak 12 km dari Pesanggerahan Menumbing. Oh ya, Selamat siang Pak Alfani. siang, ya siang. Ayo langsung aja yuk Pak Alfani. Oh ya, Gimana nih? silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, apa ceritanya? Nah Pak, Ya. ngomong-ngomong nih, bagaimana sih Pak awal Pesanggerahan Wisma ini dibangun? Oh iya, sebetulnya saya buka dulu ya. Iya. Sejarah bangunan ini dulu gedung ini Lanrat ya, dikenal Lanrat, gedungnya pengadilan. Jadi dibangun sekitar tahun 1890 dan sempat dipergunakan untuk pengasingan Pangeran Haryo Pakuningprang ya, 1897. Berarti bangunan ini sudah dibangun dan diasingkan pertama kali Pangeran Haryo Pakuningprangnya ya, sempat terjadi itu pada saat zaman Lanrat ya, gedung Oke. itu ya, oke. Nah Pak, saya tadi ada baca di depan nih, Pesanggerahan Muntok Iya. kenapa berubah nama menjadi Wisma Ranggam? Itu gimana ceritanya Pak? Iya, ini perlu kita luruskan karena kalau bangunan sejarah ini harus mengacu kepada nama pada saat sejarah itu terjadi kan. Jadi kebetulan saat mengajukan ke Badan Peninggalan Perbakalai ya, istilah meningkatkan ke tingkat nasional, bangunan cagar budaya ini didaftarkan sebagai Wisma Ranggam. Padahal itu dikenal oleh masyarakat pada tahun 1970-an. Jadi setelah ke depan ini kita menemukan bukti video, ternyata nama asli saat Bung Karno diasingkan Pesanggerahan Bangka Tinwining. Jadi ke depan kita berharap akan dirubah kembali nama tersebut kembali kepada namanya. Jadi kenapa disebut nama Wisma Ranggam? Karena dulunya wismanya para karyawan timah yang bekerja di Ranggam. Nah, jadi kapal-kapal kerep jadi tinggalnya di sini, maka dikenal Wisma Ranggam. Wisma ini dibangun oleh siapa ya Pak? Kebetulan saat itu kan Belanda bergerak di perusahaan tambang timah ya. Jadi saat itu namanya perusahaan Bangka Tinwining ya. Jadi pihak Belanda itu membangun tempat peristirahatan, namanya ini bangunan Pesanggerahan Bangka Tinwining. Jadi saat itu direhab kan, pada 1927 mereka rehab, jadilah di rumah persinggahannya para karyawan timah.
Apakah betul Pak, tempat ini pernah menjadi tempat pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia? Iya, kebetulan pada 1949 ya, itu bulan Februari, tempat ini dijadikan tempat pengasingan Bapak Presiden Soekarno beserta tokoh-tokoh kabinet lainnya, Pak Agus Salim gitu ya, Pak Rum, Pak Ali Sastro, itu lengkap di sini. Berarti tidak hanya Bapak Presiden aja, teman-teman yang lainnya juga ya Pak ya? Karena sebelumnya Pak Hatta sudah di atas. Oh, ya begitu. Pak Hatta sudah di atas. Iya. Pak, ada berapa kamar sih di pesanggerahan ini dan pernah ditinggali oleh siapa aja? Ya, kalau kamar yang dimanfaatkan oleh para pemimpin itu ada 4 kamar. Namun ada kamar lainnya, 6 kamar lainnya itu dipergunakan kalau ada tamu ya, biasanya tamu dari Jogja, tamu dari Badan Federal, BFO, atau dari Menembing ke bawah, mereka mengisi kamar-kamar lainnya. Kalau Bung Hatta cukup 1 lembar, tidak boleh salah. Disiplinnya, hematnya seorang Pak Hatta ya. Disiplin sekali Pak Hatta. Oke, ini Pak, saya ada baca di artikel bahwa Bangka itu dikenal dengan istilah Tres Bangka. Itu kenapa ya Pak bisa ada julukan seperti itu? Ya, kebetulan mereka ini selama diasingkan, para tokoh-tokoh kita ini tidak mungkin berpangku tangan ya, berpangku tangan, duduk di atas meja, duduk di tempat tidur. Maka mereka lahirlah konsepsi pimpinan itu ya, dengan membentuk cara baru, Tres baru tadi, cara baru berjuang lewat diplomasinya. Makanya berjuang lewat diplomasi ini dikenal disebut Tres Bangka ya tadi. Itulah hasil perundingan pengakuan kedaulatan. Jadi diplomasi Tres baru dikenal Tres Bangka. Kenapa disebut Tres Bangka? Karena kelompoknya yang berjuang itu hanya ada di Bangka. Ya, itu dikenal Tres Bangka. Karena kok orang Bangka, Tres Bangka, kelompok Bangka ini maunya kok berunding. Kelompok ini tidak, kita harus berjuang hidup atau mati, berjuang sampai tumpah darah penghabisan. Namun Bung Karno kan saya katakan bahwa beliau ingin membangkitkan ekonomi perjuangannya dalam bentuk Tres Bangka tadi, Tres baru tadi. Jadi menghasilkan sebanyak-banyaknya, mendapatkan kemenangan dengan mengorbankan sedikit-dikitnya. Beliau tidak tega kalau masyarakat Indonesia ini berkorban terlalu banyak. Jadi beliau mengambil keputusan harus dengan cara baru inilah kita bisa mencapai kemenangan. Nah Pak, apakah Bapak Soekarno pernah bersosialisasi dengan warga yang ada di bentuk ini? Nah, ini strategi Pak Karno juga ya. Kita kembali lagi tadi, apakah dinginnya menumbing? Itu strategi Bung Karno, ingin dekat dengan rakyat. Jadi kami anggap itu beliau memiliki strategi. Jadi di samping menghindari dinginnya cuaca, dinginnya aturan gayung, aturan disiplinnya Bung Hatta, dan keinginan Bung Karno tidak terkondisi seperti diasingkan. Jadi beliau di sini ingin dekat dengan rakyat, dan terbukti selama beliau diasingkan di sini, kegiatan beliau selalu pekerjaan sosialnya dekat dengan ibu-ibu Kartini ya gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan olahraga pemuda-pemuda Polri kalau zaman itu, sekarang KONI ya. Nah, itu Polri, itu anak-anak itu diajak baris berbaris, dikenal dengan napak tilas kalau nggak salah ya, Bung Karno ke Tanjung Kalian. Setiap yatim piatu berkunjung ke rumah yatim piatu. Jadi Bung Karno ini sangat suka dengan ketemu anak-anak. Jadi kelebihan Bung Karno yang tidak dimiliki oleh pemimpin sekarang, Bung Karno sangat menyukai anak-anak dan berkumpul dengan anak, baik yatim piatu dan anak setempat. Itu berjalan-jalan mereka sepantai-pantai. Gitu. Ya, jadi sosialisasi beliau selalu diisi dengan bertemu masyarakat, kadang berjalan ke pasar. Jadi bebas ya. Seperti di atas ya Pak ya? Ya, kalau di atas karena ya sifatnya dinginnya tadi, jadi diam di situ. Kalau Bung Karno tidak mau diam, agresif dan selalu ingin ketemu. Nah Pak, ada nggak sih Pak makanan kesukaan Bapak Soekarno? Nah, di sini beliau sangat paling senang dia dengan kue pelite ya itu ya. Kue pelite ini seperti itu ya, daun yang dibungkus dengan sampan itu ya. Seperti apa, putih warnanya. Nah, itu disebut kue pelite. Itu sangat senang deh.
Nah Pak, setelah kita berbincang-bincang di sini, apalagi nih yang harus kita bahas nih? Oh ya, tanpa melihat kondisinya mungkin belum lengkap ya. Mari Betul. kita ke dalam nih. Mari. Oke, langsung. Silakan. Nah Pak, ini ruangan apa ya Pak yang pertama kali ini? Ini ruang lobi ya. Karena ruang lobi saat para pengunjung datang selalu diterima oleh para ini ya, pekerjaannya. Oh, para pekerja. Ya. Nah Pak, yang menarik perhatian saya selama masuk ke dalam sini ada meja makan yang bertuliskan nama para tokoh proklamator Indonesia. Ini meja apa sih Pak sebenarnya? Nah, ini yang kata Pak Karno itu pernah di bukunya Penyambung Lidah Rakyat itu, bahwa beliau di meja makan inilah kompromi terakhir mereka lakukan. Jadi ikon ini sangat penting. Karena apa? Di kompromi terakhir inilah makanya perjuangan dari hasil untuk tuntutan Rom Royan ya. Bukan berarti di ruangan ini terjadinya perjanjian Rom Royan, karena selama ini mereka kira tidak ada Rom Royan sini, hanya isi untuk tuntutan Rom Royan oleh Pak Rum dan Royan itu mereka lakukan di sini. Perundingannya dilakukan pihak BFO itu kan. Ini para BFO nih dengan Republik, dan BFO inilah yang mengurus perjuangan-perjuangan dan perundingan-perundingan para tokoh kita. Ya, Pak Sultan Hamid ketuanya. Habis itu kemana lagi nih Pak? Kita mungkin langsung ke kamarnya Pak Karno ya. Oke, baik. Di kamar Pak Karno ini diduga ya terjadi serah terima surat kekuasaan. Baju yang pernah dipakai. Itu masih replikanya. Oh, masih replika. Iya. Nah Pak, ada tulisan Fat. Ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Munto. Kurus Ataukah gemuk. Nah, ini pesan apa Pak? Sampai dipajang di kamar ini Pak? Kebetulan ini membuktikan bahwa Pak Karno itu sehari saja sudah berada di Pesanggerahan kita. Jadi dalam foto ini beliau menulis di balik fotonya ke Ibu Fatmawati, beliau mengirim surat bahwa beliau sudah berada di Munto dalam keadaan sehat. Itu ceritanya. Artinya berarti sehari aja sudah di sini ya. Sini dalam keadaan sehat. Sehat. Jadi artinya begitu ya, Pak, ini foto ini membuktikan bahwa Bung Karno itu tidak langsung tidur di Menumbing. Itu karena nanti kita ke lokasinya biar lebih jelas. Baik Pak. Kemana lagi nih Pak? Nah, ini kamarnya Pak Karno. Oh, ini. Nah, kebetulan kenapa ranjangnya besi, karena referensi sejarah dari saksi sejarah sendiri mengatakan dia ranjang besi. Jadi ranjang besi utuh padat itu menurut Nyai Ayu Indrawati, dan Nyai Ayu Indrawati juga itu sebagai orang yang dipercaya Bung Karno untuk mengganti mawar setiap 3 hari sekali ya. Oh, mawar ini Pak? Ya, hanya mawar ini ada satu keterangan beliau yang silent juga yang belum pernah diungkap ya. Apa sih warna pas bunganya saat itu? Nah, belum pernah diungkap. Beliau sangat mengatakan bahwa pas bunga untuk ditaruh mawar itu namanya bahasa Belandanya light blow ya. Jadi artinya biru muda. Nanti ke depan kita cari itu pas bunga yang biru muda. Pas bunganya berwarna biru muda. Iya. Jadi lokasi posisinya tidak sembarangan kita letakkan. Saksi sejarah mengatakan di mana letak meja dan pas bunganya? Beliau mengatakan dari arah kiblatnya dari tempat tidur. Jadi kalau tempat tidurnya Bung Karno berarti kiblatnya ke sini kan, arah kiblatnya. Dan uniknya bangunan kita juga ada connecting room dengan ruangan sebelahnya. Ini ruangan apa nih? Kebetulan ruangannya Pak Agus Salim. Oh, berarti mereka bersama. Iya, connecting room dengan Pak Agus Salim. Sementara di sana ruangnya Pak Rum, Pak Ali Satrio dengan Pak Rum. Ini ruangnya Pak Gus Salim. Nah, ini ruangan Pak Agus Salim. Kenapa Pak Soekarno ini di request dari Bapak Soekarno-nya sendiri berkamarnya bersebelahan dengan itu belum, atau bagaimana nih Pak? Belum ada. Kemungkinan karena beliau sangat hormat dengan Pak Agus Salim ini, karena Pak Agus Salim ini selalu tokoh dipandang paling tua kan. Jadi kalau disebut penasehatnya beliau. Penasehat beliau. Iya. Oke. Habis ini kemana lagi nih Pak? Kita mungkin ke ruangan intinya ya, ke ruangan apa? Foto tadi ya. Nah, ini dia. Nah,
Ini menjadi ikon penting. Ikon penting beliau itu kok fotonya di sini. Jadi kalau kita kajian ya, kok di sini loh, benar nggak lokasi, kita bisa lihat itu. Dari efek cahaya foto ada bayang ke belakang kan? Betul. Berarti ada jendela di samping. Lihat bayang-bayangnya sama ya? Iya. Ubinnya sama dan bentuk kembangnya sama. Kemungkinan malah rabun dan jelasnya masih kelihatan ya? Iya. Antara ini kan, ini agak jelas ya? Jelas, kabur, jelas sedikit, nah jelas, kabur, jelas. Oh iya. Jadi tidak bisa ini dikatakan diambil foto di tempat lain. Jadi ikonnya ditemukan berada di sini. Bapak Soekarno berfoto di sini dan menuliskan pesan kepada Ibu Fatmawati. Iya, dia menyatakan pesan itu dia diasingkan dalam keadaan sehat-sehat saja kan. Kan tampak sekali ya. Jadi ada juga yang selain ini mungkin ada cerita lain ya, seperti cerita Sang Saka Merah Putih yang belum pernah kita ini. Gimana nih Pak? Ada bendera Sang Merah Putih di sini. Nah, kita hampir lupa kita. Ini dia cerita sejarah yang terlupakan. Nah, karena gini, waktu saat proklamasi Sang Saka Merah Putih dikibarkan di Jakarta ya, 7 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur ya. Saat agresi 1 ya, Jakarta jatuh, itu Sang Saka Merah Putih itu oleh Hussein Mutahar, sekarang Bapak Kepanduan, itu dibelah dua, merah dan putihnya dipisahkan agar tidak ditangkap Belanda kan. Dibawalah ke Jogja. Nggak lama setelah Jogja jatuh, Sang Saka Merah Putih harus mengikuti kemana pemimpinnya kan. Nah, saat Bung Karno diasingkan di Bangka, itu bingung ini Pak Hussein Mutahar. Dibawalah ke Jakarta, bingung mau berangkat ke sini nggak bisa kan. Makanya datanglah Pak Sujono itu, utusan dari Republik Indonesia juga. Nah, ini suatu cerita yang hidden. Jadi Sang Saka Merah itu dibawa oleh Pak Sujono. Ke depan dikenal Pak Profesor Sujono ya. Pak Sujono itu bawa ke Mentok Bangka dan disimpan di mana? Di rumahnya Abang Muhammad Yusuf Rasidi di Kampung Ulu. Jadi ada kisah sejarah perjalanan Sang Saka Merah Putih ya, di 3 kota. Jakarta dikibarkan, ke Jogja dibelah 2, ke Bangka disatukan. Jadi Pak Sujono itu yang membawa cerita Sang Saka Merah Putih. Jadi orang Bangka harus bangga. Perjalanannya bukan pengasingan, tapi perjalanan Sang Saka ada di 3 kota loh. Jakarta, Jogja, Bangka. Ada kejadian penting apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa ya. Penting apa nih, kejadian Pak? penting apa di kamarnya Pak Karno? Serah terimanya Sang Saka Merah Putih itu oleh Abang Muhammad Yusuf Rasidi ke Pak Karno. Beliau sambil menangis terseduh-seduh mencium Sang Saka Merah Putih saat akan kembali. Ternyata di situ perjuangan dia tidak sia-sia itu. Ternyata menghasilkan kemenangan. Nah, itu dia. Itu satu yang belum pernah diungkap. Jadi setelah melihat Sang Saka kita baru ingat ya. Hidden sesuatu sejarah yang terlupakan. Betul sekali Pak. Nah, itu bisa kalau ditanya referensi mana? Saksi sejarah dari keluarganya Abang Muhammad Yusuf Rasidi semua menyatakan demikian. Kemana lagi nih Pak? Kita mungkin ke Tugu. Oke, ke Tugu ya. Iya. Ada pertanyaan nggak kira-kira tentang Tugu ini? Nah, Tugu ini dibangun oleh siapa dan kenapa bisa sampai dibangun Tugu ini di Pesanggerahan Ranggap ini? Nah, tadi kenapa dibangun Tugu ini? Karena pasti ada mengandung nilai arti penting kan. Jadi ternyata kedaulatan itu dicapai, kemenangannya dicapai oleh sini, hingga masyarakat yang ikut-ikut berjuang yang mendampingi Bung Karno saat itu, mereka secara bergotong royong membangun Tugu ini. Jadi Tugu ini dibangun tuh 26 September 1950. 26 September 1950. Hingga dikaranglah deskripsinya demikian dan ditandatangani oleh Bung Hatta. Dan masyarakat menyebutnya Tugu Proklamasi atau Tugu Kemerdekaan. Kenapa disebut gitu? Karena jiwa nasionalis dan jiwa proklamasi selama beliau diasingkan di Menumbing, Bung Hatta dan Pak Karno di sini, itu jiwa itu yang membangkitkan semangat. Jiwa nasional dan jiwa proklamasi. Tanpa jiwa itu kita belum tentu bisa ada perjuangan seperti gerilya ya, perjuangan diplomasi. Tanpa itu kita sudah nyerah. Karena sifat rasa nasionalis dan proklamasi kita, maka berjuanglah kita untuk merdeka. Nah Pak, di sini ada bangunan-bangunan kecil di
samping-sampingnya. Oh Fungsinya iya. apa nih Pak? Emang atau bagaimana ini Pak? Ya kebetulan Tugu ini sebetulnya mengandung arti 17 Agustus 45. Oh, Jadi tingginya 17 kaki. 17 kaki. Tangganya ini kalau ada sudutnya apa? Segitiganya 5 dikali 9 urutkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu 45. Oh, 45. Iya. Jadi kalau ini tingginya semeter 7 jadi bisa dianggap 17. Oh, ngerti. Iya, jadi mengandung nilai arti 17 Agustus 1945. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang Tugu nih, Iya. ada nggak sih harapan Bapak untuk kedepannya? Nah, kalau kita mengenai Tugu dan bangunannya Ya, mengenai bangunannya sejarahnya, nih. karena bangunan sejarah tidak terlepas dari arti penting Tugu ya. Kenapa? Di Tugu ini zaman itu saja tokoh kita merasa bangga loh kemenangan dicapai. Zaman itu juga saat-saat 50-an, 50-an 51 itu selalu setiap 17 Agustus selalu ada karangan bunga. Di sini? Iya, jadi setiap 17 Agustus loh. Kenapa sekarang hilang? Nah, harapan kita kalau kita memiliki jiwa nasionalis dan jiwa proklamasi seperti yang ada di jiwa saatnya Pak Karno, jadi kita jangan sekali melupakan sejarah bangsa sendiri kan? Betul sekali. Jadi jiwa nasionalis kita, jiwa patriotik kita, jiwa proklamasi kita, lanjutkan karangan bunga itu di sini. Jadi setiap 7 Agustus ataupun Hari Pahlawan, kita inginkan masyarakat baik pemerintah setempat melanjutkan rasa nasionalis itu dan jiwa proklamasi itu dengan hanya meletakkan karangan bunga, bahwa kita mengakui ada terjadi arti penting dan besar buat negara. Kalau tanpa itu, tanpa dukungan begitu, nilai sejarah pada Genug dan arti Tugu ini tidak ada arti sama sekali nanti. Ada artinya Pak. Karena dianggap seperti hanya tempat pengasingan biasa. Tempat wisata aja ibaratnya. Iya, jadi tempat wisata. Oh, ini tempat pengasingan. Oh, ini gedung Belanda. Tapi ini nggak gedung. tahu sejarahnya bagaimana. Iya. Arti Tugu aja nggak tahu Iya. ya nggak Pak? Ya alhamdulillah dengan adik-adik datang sini kita membuka sesuatu yang dilupakan dan sesuatu yang penting dan harus diingat. Betul. Itu bagi generasi penerus. Betul. Nah, itu wajib hukumnya ya. Harapan Bapak untuk kedepannya gimana? Generasi hari ini memiliki pemahaman, harapan saya memiliki pemahaman, pemirsa juga akhirnya bisa mengetahui arti penting dari itu, karena sama dengan banyak hal sejarah juga sama, sejarah bisa dilupakan, bisa terlupakan, makanya kalau kita nggak tahu ya nggak sayang. Generasi hari ini dan generasi berikutnya memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman tentang nilai sejarah yang ada di Sanggerahan Menumbing ini, bagaimana sejarah Republik itu juga berkait di bangunan ini, dan mudah-mudahan karena sudah tahu, memiliki kecintaan menjadi orang Indonesia, memiliki rasa bangga menjadi orang Indonesia, tidak malu dan siap bersaing menjadi orang Indonesia yang memajukan Indonesia. Harapan saya mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada nggak sih harapan Bapak untuk kedepannya untuk anak-anak muda generasi sekarang? Ya, saya berharap ya, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kita yang mempunyai 3 wilayah waktu, dan perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia itu bukan hal yang mudah. Meskipun kita sudah merdeka, sudah proklamasi, belum dapat juga pengakuan dari Belanda. Dan juga harapan saya agar generasi muda ini untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah kemerdekaan ini, karena memang bukan hal yang mudah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita pelajari Pancasila, kita pelajari budaya kita pelajari Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita adalah bangsa yang besar.